Pernah nggak kalian mendengar seorang kawan yang berpamitan untuk pergi thrifting? Lalu kalian ditinggalkan dalam keadaan bengong dan berpikir, apa sih thrifting itu? Selang beberapa lama, teman kalian balik dengan beberapa kantong keranjang. Dalam kamus, thrift artinya sifat penghematan atau berhemat. Jadi thrift adalah sebuah kegiatan membeli barang bekas atau second yang masih layak untuk dipakai. Jika kalian beruntung, maka kalian akan menemukan barang-barang yang masih dalam kondisi bagus dengan nilai jual yang tinggi. Dan kalian percaya nggak kalau aku berhasil menemukan nih jaket Adidas ini? Dan ini benar-benar original dengan harga di bawah 100.000. Padahal harga aslinya sekitar 1 jutaan. Gak cuma jaket ini doang, aku juga menemukan banyak sekali hoodies kayak di sini. Dan semuanya itu aku dapatkan hanya dengan di bawah 600.000. Jadi hanya dengan 600.000 aku sudah mendapatkan 9 hoodies, 5 kaos, dan 1 jaket jeans. Wow! Let me share you the tips. Sebelum kalian memulai thrift, yang kalian lakukan adalah survei lokasi. Karena sebenarnya ada 2 macam tempat untuk thrifting, yaitu tempat yang seperti ini. Dan juga tempat yang seperti ini. Jika kalian mencari barang thrift yang sudah tinggal pakai dengan keadaan yang wangi dan bersih, kalian bisa mencari di tempat ini. Tentu saja harganya akan sedikit lebih mahal, namun kualitasnya pasti sudah terpilih. Seperti hoodie sini, aku berhasil membelinya dengan harga 150.000. 150.000 untuk barang second. What do you think? Tetapi jika kalian ingin mencari barang yang lebih murah, silakan datang ke tempat ini. Semua barang tersedia dari yang ada mereknya sampai nggak ada mereknya, asal kalian pinter-pinter buat nyarinya aja. Tips yang kedua, kalian harus memperhatikan setiap detail. Jadi meskipun kalian mencari barang yang second atau barang yang bekas, kalian harus perhatikan bahwa kondisinya itu benar-benar baik dan layak dipakai. Jangan sampai kalian nyari, misalkan nggak ada talinya atau nggak ada kancingnya, atau mungkin pinggir-pinggirannya udah pada rusak. Jadi kalian juga harus tentukan sendiri, meskipun kalian membeli barang bekas, kalian juga harus mencari kualitas yang baik. Tips yang ketiga adalah sabar. Jadi kalian itu harus sabar dan telaten. Karena jika kalian mencari di tempat yang seperti ini, itu akan banyak sekali macam-macamnya, mulai dari kemeja itu ada, baju itu ada, celana ada, hoodies juga ada, dan itu banyak. Bahkan jika kalian beruntung, kalian itu akan menjadi orang pertama yang membuka yang namanya karung. Nah, kalau kalian bisa berkoordinasi dengan penjualnya dan kalian bisa maksudnya kalian bisa, pokoknya jika kalian bisa berhasil buka label, maka kalian akan mendapatkan barang-barang yang belum dicari orang lain. Jadi di situ tipsnya. Kemarin aku nemuin jaket Adidas itu dan beberapa jaket brand merek lain. Itu juga karena aku mencari di dalam karung, bukan yang udah dipajang sama orangnya. Jadi itu tips yang paling penting. Makanya itulah kenapa aku bilang kalian akan berhasil menemukan berlian di dalam jerami. Karena kalian harus benar-benar mencari di dalam beberapa tumpukan-tumpukan itu. Jadi tipsnya cuma itu aja. Yang pertama, kalian harus riset dulu tempat mana yang pengen kalian kunjungi. Kalian pengen benar-benar mencari di tempat yang seperti ini, yang tinggal pakai, atau di tempat yang seperti ini, yang harganya pasti jauh lebih murah. Itu pilihan kalian. Yang kedua, kalian harus memperhatikan setiap detailnya. Jadi meskipun kalian membeli barang bekas, perhatikan juga kalau barang itu layak untuk dipakai. Yang ketiga, kalian harus benar-benar telaten. Kalian harus bisa bedain mana barang yang branded, mana yang barang biasa. Karena di sini dari barang yang branded sampai barang yang biasa aja itu dijual dengan harga yang sama. Nah, makanya itu tugas kalian, gimana caranya kalian mendapatkan barang yang branded namun dengan harga yang pastinya lebih murah. Dan tips yang terakhir adalah jangan pernah lupa untuk mencuci dulu. Jadi karena ini barang bekas, barang second, kita nggak tahu, meskipun sebenarnya ini adalah barang-barang import, kita nggak tahu asalnya kayak gimana kan. Jadi kalian wajib untuk mencuci bersih dengan, kalau bisa dengan by clean gitu. Kalau bisa pokoknya intinya kalian cuci bersih aja. Jadi biar kalian terhindar dari kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menempel. Terutama debu sih yang paling banyak. Jadi sedikit aku review 9 hoodies yang kemarin udah aku berhasil dapatkan. Yang pertama pasti jaket Adidas kan. Nih, ini tuh bener-bener ori kalau kalian cek. Tuh, bener-bener jaket Adidas ori. Sayangnya ini jaket cewek ya, jadi
bukan aku yang pakai, tapi aku punya sepupu perempuan, jadi biar dipakai sama dia. Terus ini nggak ada mereknya, tapi kayaknya dengan kondisinya masih bagus. Tulisan ini bagus banget, New York Times gitu ya. Kondisinya masih bagus. Yang ketiga ini juga made in Korea ya. Kalian tahu sendiri kan, barang-barang dari Korea itu pasti berkualitas. Jadi rata-rata barang impor itu dari Cina, kalau nggak dari Korea. Ada beberapa dari Jepang. Ini kayak gini. Ini jaket yang ketiga. Jaket yang keempat ada logo Vision di sini. Ini punya brand ini juga dari Korea, tulisannya sih dari Korea. Ini bagus sih di belakangnya. Yang kelima, ini jaket putih polos, ini bagus. Seriusan ini bagus, gue suka banget sama. Seriusan ini bagus, aku suka banget sama jaket polos kayak gini. Dan ini mereknya kayak gini nih, nggak tahu apaan. Ini juga produk dari Korea deh kalau nggak salah. Bagus, kualitasnya benar-benar bagus kalau kalian bisa lihat. Jaket yang keenam, ini juga dari Korea. Barangnya masih bagus. Warnanya agak sedikit apa ya? Agak sedikit luntur. 5, 4, 5, 6. Jaket yang ketujuh. Kalau ini agak biasa aja, agak tipis. Kebetulan kayak jaket lokalan. Kayaknya ini juga dari, nggak tahu sih dari mana. Cuma ini kualitasnya kayak hoodie-hoodie yang ada di sekitar kita aja. Juga produk Korea kalau kalian lihat. Produk yang terakhir ini Supreme. Ini juga dari Korea. Ini bagus sih. Ini kayaknya bukan Supreme yang asli, tapi kalau kalian lihat tekstur di sini itu termasuk bagus, kayak barang-barang yang branded. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik dengan dunia thrift ini? Karena dunia thrift ini tuh kebetulan lagi rame banget di Twitter sama di TikTok. Di TikTok itu banyak orang-orang yang update thrift, dan sebenarnya orang yang usaha dalam dunia thrift itu juga banyak. Kalau kalian cari di Instagram itu banyak banget thrift shop by siapa gitu. Mereka juga melakukan thrifting kayak yang aku lakukan sekarang, tapi mereka dijual lagi. Jadi mereka thrift, cari barang-barang yang berkualitas, terus mereka jual lagi. So, apakah kalian tertarik untuk melakukan thrifting? Sepertinya thrifting ini juga prospek yang bagus untuk yang mau memulai usaha ya. Jadi kalau kalian merasa kurang mampu, kalau kalian merasa agak keberatan memulai sebuah branding, kalian bisa memulai usaha thrifting ini. Itu saja video kali ini, semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan tentang thrifting ini bisa DM aku di @ismail96 atau bisa di kolom komentar, sebisa mungkin aku pasti jawab. Jadi di next video aku akan kasih unjuk ke kalian bagaimana cara bikin baju DIY kayak gini nih. Gak cuma ini aja, nih juga ada banyak beberapa. Jadi ini tuh kaos-kaos yang aku beli dari hasil thrifting kemarin. Jadi jangan lupa terus ikutin YouTube aku, nanti di next video aku akan share gimana caranya bikin baju kayak gini. Oke, thank you.